Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita mulai untuk praktikum berikutnya, masih menggunakan Android Studio. Pada praktikum kali ini kita akan membuat sebuah Google Map. Membuat Google Map fungsinya untuk apa? Yang pertama, kita bisa menandai lokasi kita. Jadi misalkan saudara punya usaha, sudah dibuatkan programnya, kemudian nanti kita akan menunjukkan lokasi tempat kita di mana. Nah, kita juga bisa menggunakan Google Map yang ada di Android Studio. Ini contohnya, tampilannya nanti seperti ini. Buka Android Studio dulu, kemudian ini emulatornya, atau langsung di Android, tapi kalau di Android mungkin saya menunjukkannya agak susah ya, Nah, ini tampilannya. Ketika saya klik di sini, berarti saya berada di USM. Ini kebetulan saya sudah buat 2 titik ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini lokasi di Universitas Semarang. Ya. Nah, ini. Yang satu lagi saya tandai tempat, yaitu di lokasinya di Tugu Muda. Ya, Tugu Muda. Nah, ini yang kedua. Ketika saya klik, nanti dia akan tampil saya berada di Tugu Muda Semarang. Ketika saya perbesar, nah, ini lokasi dari Tugu Muda Semarang. Ya. Ini adalah penggunaan dari Google Map. Oke, kita mulai untuk praktikumnya. Buka Android Studio, kemudian kita buat project baru dengan cara klik File, kemudian klik New, kita pilih New Project. Ya. Kalau biasanya kita pilih untuk projectnya, yaitu empty activity, sekarang kita pilih namanya ke bawah lagi, yaitu Google Map Activity. Nah, ini khusus spesialis untuk membuat sebuah Google Map. Kita tekan tombol Next. Kemudian kita kasih name, misalkan saya kasih name My Maps. Ya, My Maps. Kemudian kita tentukan dulu lokasi penyimpanannya. Kenapa ada 2? Karena sebelumnya sudah pernah ya. Kemudian language-nya Java. Minimum API-nya saya pakai yang 25, Android Lollipop. Ini adalah minimal penggunaan API. Sekarang sudah tinggi ya, Lollipop ini kategori HP jadul ya kalau sekarang. Kalau Android-nya Android yang jadul. Atau kita bisa turunkan lagi. Kemudian klik tombol Finish. Ya, ini akan mulai proses untuk project baru dari pembuatan Google Map. Nah, tampilan projectnya seperti ini. Jadi ini berbeda dengan sebelumnya. Ada 2. Yang pertama mapactivity.java. Nah, ini mapactivity.java. Kemudian yang kedua ada Google Map API.xml. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk melakukan setting dari API-nya. Nah, kita turun ke bawah. Di sini baris ke-7 ada https consul.developer.google.com. Ya, ini berarti nanti kita diminta untuk masuk ke halaman ini. Ya, caranya kita tinggal copy, di blok pakai seperti ini bisa, atau pakai Shift N, atau di blok pakai mouse juga bisa, tekan Ctrl C. Kemudian saya mulai buka browser, saya tekan Ctrl V, saya enter. Nah, ini nanti akan mulai proses dari
IPI-nya. Ya. Nah, yang pertama, ini kebetulan saya sudah daftar login pakai akun saya. Ya, pakai akun saya. Ini kita nanti diminta untuk membuat project. Tapi kalau saudara belum, baru pertama kali, ya diminta untuk daftar dulu. Proses daftarnya cukup mudah ya. Saudara tinggal diisi next, finish ya. Seperti kita buat wizard atau seperti kita melakukan instalasi. Apalagi sekarang sudah bahasa Indonesia ya, jadi mungkin lebih mudah. Ya. Yang akan kita buat ya, untuk pendaftarannya nanti ada persyaratannya, tinggal dicentang aja, setuju ya, lanjutkan gitu aja. Kalau sudah tampilannya seperti ini nanti saya pilih buat project, kemudian saya pilih lanjutkan. Nunggu proses dulu ya, ini nunggu proses dulu, nanti berikutnya kita akan melakukan membuat sebuah IPA. Ini mulai mengaktifkan IPA-nya. Ya. Nah, ini IPA-nya sudah diaktifkan. Project ini telah dibuat ya. Kemudian berikutnya kita akan membuat kuncinya, kita klik buat kunci IPA. Ya, kita akan buat kuncinya. Nanti tampilannya seperti ini. Ya, tampilan untuk IPA dan layanannya, ada dashboard, ada library, ada kredensial. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan. Jadi kalau kita sudah buat IPA tadi, kita masuk ke kredensial, kemudian di sini kunci IPA-nya ini kita dapatkan ini. Nah, ini yang kita lakukan untuk copy. Ya. Kita copy, kita masuk lagi ke Android Studio. Kita masuk lagi ke Android Studio. Kemudian kita turun ke baris ke 23. String name Google Maps Key, template merge strategi sama dengan preserve ya. Kemudian ya ini ada tulisan your key here. Artinya apa? Kita diminta untuk memasukkan kunci IPA yang ada di sini ya, ini kunci IPA-nya ini dimasukkan ke dalam Android Studio yang ada di Google Map. Ya, caranya ini tinggal saya blok. Dihapus dulu boleh, langsung diblok. Kalau tadi sudah saya tekan Ctrl C, sekarang saya tekan Ctrl V. Nah, ini kuncinya berarti sudah terpasang. Ya, sudah ada di sini. Ya, ini kuncinya sudah terpasang ya. Itu caranya. Ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam, ini sudah selesai ya, yang Google Map API-nya. Masuk ke dalam mapactivity.java. Nah, di bawah ini ya, di baris ke 42 sampai 45. Jadi ketika kita membuat Google Map di Android Studio, itu secara default itu kita diarahkan ke lokasi Sydney, Australia ya. Kemudian titik latitude dan longitude itu garis lintang dan garis bujur, atau garis bujur dan garis lintang ya. Itu kalau saudara ambil mata kuliah Sistem Informasi Geografis nanti dijelaskan lebih detail tentang titik longitude dan titik latitude, atau latitude longitude, atau garis lintang dan garis bujur. Nah, setiap tempat di dunia itu sudah punya garis lintang dan garis bujur. Ciri-cirinya biasanya garis titik latitude itu minus ya, itu ciri-cirinya. Nah, ini lokasinya itu adalah min 34 dan 151. Ini nanti kalau dijalankan dia sudah bisa, tapi lokasinya di Sydney. Nah, ini lokasinya akan saya ubah. Ini akan saya ubah. Lokasinya nanti ada di Universitas Semarang atau USM. Ya. Kemudian saya akan mencari tahu USM itu berapa titik latitude dan titik longitude-nya nanti yang akan kita isikan di sini.
Nah, caranya, ya, cara untuk mengetahuinya, kita masuk ke Google Map. Browser saya pilih maps.google.com. Kemudian saya cari, saya searching, yaitu Universitas Semarang. Ini kebetulan saya barusan buka ya. Universitas Semarang. Nah, dia akan tampil. Nah, ini akan ditandai tanda merah. Ini kita klik aja. Ya. Kita klik. Kemudian untuk mengetahuinya bagaimana? Kita bisa klik kanan. Klik kanan. Kemudian ada apa di sini. Nah, nanti dia akan memuat ini kan. Memuat ini ya. Nah, ini memuat di sini ya. Saya ulangi lagi ya. Saya klik di tengah sini. Oke, kemudian saya klik kanan. Ada apa di sini? Nah, ini adalah titik longitude dan titik latitude dan titik longitude-nya. Ya. Titiknya berapa? Min 6981, kita masuk ke sini. Min 6, saya tuliskan aja. Titik 981 852. Titik latitude-nya 110 titik ini ya. 452207. 452207. Nah, ini titik longitude-nya. Yang ini titik latitude, ini titik longitude-nya. Kemudian bawahnya mmap at marker-nya ini posisinya bukan di Sydney tapi posisinya disamakan di atas ya, USM. Kemudian title itu tulisannya. Ketika merah tadi kita klik, itu nanti dia akan menampilkan tulisan apa. Tulisannya misalkan saya berada di USM. Nah, seperti itu. Kemudian web kameranya bukan Sydney, tapi ini kita sesuaikan yaitu USM. Nah. Oke, kalau sudah ya, simpel ya. Nanti yang tunggu mudah nanti. Kita akan running ya. Kita coba kita jalankan. Kita proses untuk proses runningnya. Ini saya pantau Camtasianya ya, karena tadi saya sudah buat ini sampai selesai tiba-tiba hilang sendiri ya. Ini ngulangi lagi, tidak apa-apa. Kita tunggu proses untuk running dari Android Studio-nya. Oke, ini hasil tampilannya dari yang sudah kita ubah, yaitu titik latitude dan titik longitude-nya. Nah, ini tampilannya. Kita perbesar. Cara untuk memperbesar, kita bisa gunakan tombol kontrol. Kita klik tombol kontrolnya. Ini kan masih di dunia ya. Nah, ini Indonesia kelihatan kecil ya. Lokasi di Semarangnya juga kelihatan kecil. Kita tekan tombol kontrol. Kemudian kita drag ya. Nah, ini ya. Nanti seperti ini. Kita drag. Nah, ini dia akan jadi berbesar. Lebih mudah. Kontrol, di drag. Nah, seperti ini. Ulangi lagi. Kontrol, drag. Nah. Kontrol, drag. Kita perbesar ya. Kita perbesar sampai ukurannya bisa menjadi ukuran maksimal. Mana tadi? Nah, ini di sini ya. Nah, kita drag lagi. Kontrol, besar. Kontrol, besar. Nah, ini sudah ketemu lokasinya. Ketika saya klik di sini, di tengah sini, nanti dia akan menampilkan ini ya, menampilkan marker optionnya, yaitu saya berada di USM. Ya, saya berada di USM. Ya. Kemudian saya coba tampilkan lagi seperti yang tadi. Cuma nggak saya compile ya, karena kalau saya compile nanti Camtasianya berhenti sendiri.
Tapi tadi sudah pernah saya tunjukkan. Saya tambahkan lagi di bawah sini. Saya enter 2 kali. Saya copy paste. Ini copy paste ya. Oh, ini bukan di Sydney ya. Nah, ini tapi nggak masalah, ini hanya komentar ya. Ini di USM. Ini nanti lokasinya akan saya buat di lokasi Tugu Muda. Tugu Muda Semarang ya. Ini berarti bukan USM, tapi ini saya ganti menjadi Tugu Muda. Ini juga posisinya saya ubah. Tugu Muda. Ini juga saya ubah menjadi Tugu Muda. Kemudian saya berada bukan di USM, tapi berada di Tugu Muda. Ya. Kemudian saya tentukan untuk titik latitude sama longitude-nya atau garis lintang dan garis bujurnya. Kita cari di sini Tugu Muda Semarang. Nah, ini Tugu Muda, saya klik di sini. Klik kanan, ada apa di sini? Nah, ini Tugu Muda Semarang 984082. Saya ubah 984082. 409310. 409310. Ini adalah titik latitude dan titik longitude dari Tugu Muda. Ya. Nanti akan kita coba kita lihat hasilnya. Apakah kita sudah mempunyai 2 titik. Kalau menambahkan, kita tinggal tambahkan lagi ya. Tambahkan di bawahnya. Ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya setelah saya tambahkan di lokasi Tugu Muda. Kemudian saya jalankan, nanti di sini ada 2. Yang pertama, ini lokasi saya berada di USM. Kemudian yang kedua, ketika saya klik pin yang satu lagi, saya berada di Tugu Muda. Ini nanti mungkin bisa ditambahkan yang lainnya. Ya. Jadi ini adalah penggunaan Google Map pada Android Studio. Ya, penggunaan Google Map pada Android Studio. Ya. Nah, nanti silahkan saudara coba sendiri untuk penggunaan Google Map pada Android Studio. Yang paling penting setting API-nya ya. Setting API-nya saudara harus registrasi dulu, kemudian ini saudara masukkan untuk kuncinya. Nah, kunci yang ada di sini. Nah, ini kunci API-nya. Kemudian kalau sudah dimasukkan semuanya, nanti kita masuk ke menentukan titik longitude sama titik latitude-nya yang seperti yang ada di sini. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di Google Classroom atau bisa ditanyakan di WhatsApp group. Ya, baik. Saya minta saudara tetap di rumah ya, stay at home, sering cuci tangan, ya, jaga kesehatan, tetap semangat ya, tetap semangat. Kita berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir. Kita dan keluarga diberikan kesehatan dan keselamatan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.